Soekarno, Hatta, Rajiman Widyodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsekal Terauchi, lalu dipersilahkan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunai Ki Kaiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Soekarno, Hatta, Rajiman berdiri dan berpamitan dengan Terauchi, lalu bergegas meninggalkan kantor dari Marsekal Terauchi. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stadion radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Soleh sedang mendengarkan radio. Tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya, setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus Silahkan masuk. 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Soleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung Karno, Jepang telah menyerah, Bung, dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami, atas nama golongan muda, tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan kita peroleh ada campur tangan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rakyat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Soleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kabarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibatkan terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga.
kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah, akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatannya segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk merunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Para pemuda memperlihatkan wajah yang menggambarkan ketidaksenangan. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Peperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Soleh Sudanko Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Soekarno dan Hatta dibawa oleh Khairul Soleh Sudanko Singgih menuju Rengas Dengklok. Di perjalanan Soekarno berbincang-bincang dengan Sudanko Singgih. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi kemerdekaan harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sudanko Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legit, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat.
Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadasi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat Sudanko Soebeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Penjemputan Soekarno-Hatta oleh Ahmad Subarjo dan Sudiro untuk kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan seram di depan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketikkan Sayuti. Baik, Bung. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Matur nuwun Ibu telah menemani aku di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, matur nuwunlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratmo. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi kain yang ibu punya hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak. Ya sudah, kalau begitu diminum dulu obatnya. Ibu jahit dulu ya benderanya. Bapak istirahat saja.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.